bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan. Dalam maut ada hidup, mari kita wartakan. Salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Gembira dan bernyanyilah, menyambut Paskah yang cerah, telah selamat dunia. Alleluia, 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 alleluia. Terpuji Kristus selamanya. Telah bangkit Yesus penebus, yang disalibkan bagimu. Agungkan namanya terus. Alleluia, 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 alleluia. Terpuji Kristus selamanya. Mari kita bersatu dalam doa dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Teman-teman, sebagai umat Allah yang tidak pernah luput dari dosa, maka marilah kita mengakui dosa kita di hadapan sesama, terlebih-lebih di hadapan Tuhan Allah kita. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena atas berkat dan rahmat-Mu, kami masih bisa melaksanakan kegiatan renungan kami. Sebentar lagi juga Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya Engkaulah yang membukakan pintu hati kami, dan Engkaulah yang membimbing kami untuk menerapkan semua firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Banyak salah dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkaulah yang mengampuninya. Hanya Indo Anak-Mu yang kurang sempurna, kami panjatkan melalui Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 13-35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami.
Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah. Mari kita bersatu dalam doa dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Semoga apa yang sudah kami dengarkan bisa kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai proses belajar dan mengajar kami. Kiranya Engkau berkati proses belajar dan mengajar kami agar dapat menjadi bekal bagi masa depan kami nanti. Kami juga berdoa untuk orang tua dan guru-guru kami, berikan mereka rezeki yang halal, kesehatan, umur yang panjang, serta kesabaran dalam mendidik kami anak-anaknya. Banyak salah dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkaulah yang mengampuninya. Hanya Indah Anak-Mu yang kurang sempurna, kami panjatkan melalui Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.